Bapak David untuk pimpinan pujiannya. Sekarang kita akan mendengarkan firman renung disampaikan oleh Pastor Paul. Sebelumnya siap-siap para lektor, Mbak Naomi dan Bapak Apengkwe. Kita akan berdoa dulu yang dipimpin oleh doa firman Tuhan, dipimpin oleh Ibu Santi Sibanjuntak. Silakan Bu Santi. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang kami dengar tidak pernah sia-sia Tuhan. Akan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu, Pastor Pauzang, berikan hikmat untuk cakap mengajari kami. Berkati kami semua yang mendengarkan dan menyaksikan ubun pagi ini Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewati, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 31, nanti Mbak Naomi yang membacakannya seluruhnya. Dan Matius 1, nanti Bapak Apengkwe yang membacakannya. Silakan, Mbak Naomi. Ya, Mbak Naomi, sudah dibuka? Shalom. Ya, Suara kurang jelas. Ya, agak kencang. Oh iya. Ya, cukup. Shalom Silakan. Bapak. Shalom Pastor Paul, Shalom Doana, Shalom Bapak Ibu yang ada di Zoom dan di YouTube. Saya akan membacakan pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 31. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalahkan terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikian Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, meliharanya dan menjauhkannya. Celaka. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya, dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Asyur akan rebah oleh pedang, tapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang Rodi. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Dan firman Tuhan. Silakan, Bapak apa Ya, saya lanjutkan. Matius 1 ayat 1 sampai 25. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak,
Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dan dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel dan Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akhim, Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami dan istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Mbak Naomi dan Bapak Apengkwe. Renungan firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Pastor Pauzang yang berjudul Firaun, Musa, Yesus. Silakan Pastor. Ya, haleluya. Luar biasa. Tolong tadi ditampilkan beri dia nama Yesus tadi ya. Bagus ya. Di highlight. Luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari apabila kita selalu hidup di kasih-Nya, ya. Luar biasa. Saudara, ini judulnya, ini sebenarnya lanjutan yang kemarin ya. Hari ini judulnya adalah Firaun, Musa, dan Yesus, saudara ya. Saudara, kata Firaun ini ya, Firaun yang di zamannya Musa, ya ada dua saudara, yaitu
ada dua Firaun yang terkenal ya, namanya Tutmose dan Ramses, saudara ya. Tutmose dan Ramses. Kata Tutmose dan Ramses itu ternyata berasal dari akar kata yang sama dengan kata Hosea, ya. Kalau Anda lihat ya di dalam kisahnya orang-orang Mesir, Tutmose ini maksudnya adalah diselamatkan oleh dewa bulan, ya. Sebab kata Mosea berasal dari dua huruf ya, mem dan shin. Ya, mem itu artinya chaos atau air, saudara. Ya. Sedangkan shin itu artinya dihancurkan, destroy. Sedangkan putri Firaun ambil Musa, harusnya dia itu mati, saudara. Ya, hancur oleh air. Tetapi kalau itu menjadi satu, maka artinya diselamatkan. Ya, kata Musa, ya, Mosea atau Musa. Nah, kata Tutmose, Firaun Tutmose dan Ramses itu dari kata Mosea. Yang satu diselamatkan oleh dewa Tot atau dewa bulan, saudara. Yang satu, ya, maksudnya yang satu diselamatkan oleh dewa Ra, dewa matahari. Ya, dewa bulan dan dewa matahari yang menyelamatkan Mesir, saudara. Nah, kata Mosea tadi nggak ada depannya, saudara. Nggak dikasih kata depan sama orang Mesir, saudara. Ya, Mosea itu. Nah, kemudian kalau Anda tahu kata Yesus adalah gramatikal bahasa ya, yang artinya berasal dari kata Yehoshua, Yehova, Yahsya, itu kata kerja. Kata dasar dari Yahsya adalah Mosea, saudara. Ya, menyelamatkan. Ya. Jadi Firaun, Musa, ya, dan Yesus, ya, Tutmose, Ramses, Musa, dan Yehosua atau Yesus berasal dari kata yang sama, saudara. Menyelamatkan. Nah, ada tiga sekarang ya, kita punya tiga pihak. Pihak Mesir, yaitu Firaun, dia menyelamatkanmu, saudara. Bisa, Mesir itu bisa menyelamatkanmu. Musa diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel. Yehosua atau Yesus diutus untuk menyelamatkan Anda dan saya. Ya. Apa artinya, saudara? Saudara, ketika Anda pergi kepada Firaun, ketika Anda pergi kepada Mesir, Anda sedang minta pertolongan kepada orang-orang yang akan memperbudak Anda, saudara. Karena baik Tutmose maupun Ramses, mereka adalah penakluk. Dan di zaman itu orang-orang Israel itu memang ditaklukkan, saudara. Ya, mereka adalah bangsa yang memperbudak Israel, saudara, selama 400 tahun. Asal usulnya orang Israel pergi ke Mesir karena disuruh oleh Yusuf, seluruh dunia kelaparan. Ditawarkan bantuan, saudara. Apakah salah? Tidak, saudara. Ya, di awalnya tidak salah, tapi kemudian orang Israel keenakan, dibantu terus, ya, dibantu lagi, diperbudak oleh bantuan. Saudara bayangin 2 juta orang Israel, ya, selama 400 tahun itu dari 70 orang jadi 2 juta, saudara. 75 orang ya, karena yang 5 kan sudah ada di Mesir. Siapa? Yusuf, istrinya, Efraim, Manasye, dan Benyamin. Makanya dikatakan ada 70 yang berangkat dari Kanaan pergi ke Mesir.
Ya, totalnya ada 75 orang, saudara ya. Nah, mereka akan dipelihara Tuhan. Sama seperti ketika hari ini kita Yayasan Embun Pagi menawarkan bantuan kepada Anda ya yang ada di dalam komunitas, bukan yang di luar komunitas ya. Artinya Anda rajin Embun Pagi di Zoom dan ikut koinonia di dalam Zoom ya. Yang ikut di dalam Diakonia Damaris atau di dalam Galarua, saudara. Itu yang kita tawarkan bantuan. Dan bantuan itu bukan Anda yang ngatur, tapi kita semampunya kita melakukannya sesuai dengan dana yang terkumpul dari kita sendiri, saudara. Ya, nah itu ditawarkan bantuan itu, tetapi kemudian orang-orang berdatangan, lalu dia mengejar bantuan itu bukan mencari Tuhan. Apakah bantuannya salah? Tidak, saudara. Banyak orang menyalahkan, oh nggak boleh begitu, jangan dikasih ikan, kasih kail. Saya selalu bilang, bagaimana orang mau bekerja kalau perutnya lapar, saudara? Bagaimana mau sekolah benar kalau perutnya lapar? Bagaimana mau kerja kalau sakit? Bagaimana, saudara, kalau sakit bisa sekolah? Makanya itu kebutuhan itu harus disediakan oleh pemerintah. Kalau pemerintah tidak bisa menyediakan, maka orang Kristen wajib menyediakannya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya. Tetapi jangan sampai Anda dipakai dan diintimidasi untuk Anda diperas, dipalak. Nah, kemarin sudah diajarin ya. Aturan mainnya ya saudara ya, kemarin sudah diajarin. Kebanyakan gereja takut saudara, tuman katanya. Nanti keenakan jadi bikin susah kita. Salah saudara. Yang benar adalah kita bikin aturan yang benar. Bikin aturan seperti Yusuf, bikin aturan, ya kan? Ketika ia kasih makan, ia bikin aturan. Ini aturannya. Ya. Bikin aturan saudara, harus dibuat aturan SOP-nya yang jelas, semuanya yang jelas. Nah, saudara, ada orang-orang yang kemudian hanya datang untuk memberikan dirinya diperbudak. Oleh apa, saudara? Oleh kebutuhan. Mengapa dia tidak bisa bangun dari kemiskinannya, saudara? Puluhan tahun. Karena dia diperbudak, imannya tidak bisa bangun. Dia di-framing oleh setan, ya. Dia hanya bisa minta-minta. Dia tidak tahu dia punya kapasitas untuk memberi. Dia tidak tahu bahwa Tuhan memberikan kepadanya kapasitas untuk memberi. Sehingga hidupnya hanya meminta-minta, utang-utang sana-sini. Ya, Anda ikutin yang kemarin ya, Embun Pagi yang kemarin, karena ini sambungan. Nah, saudara, yang kedua, Musa. Lalu Musa datang membebaskan orang-orang yang diperbudak ini. Orang-orang yang diperbudak ini di-framing, kenapa nggak ngelawan? Nggak mampu ngelawan, sudah di-framing. Ya, kemarin saya berdebat, bukan berdebat apa ya, ngobrol-ngobrol ya dengan seorang sahabat kita. Ya, terus, kalau aku pasti aku ngelawan, Paul. Iya, masalahnya, kalau orang sudah di-framing, tidak bisa ngelawan. Orang yang gagah berani pun udah di-framing. Di-framing, nggak bisa ngelawan. Musa saja takut. Yang seorang panglima perang, itu saja takut, saudara. Kabur. Karena di-framing untuk tidak melawan. Ya. Nah, orang-orang Kristen gereja di-framing untuk tidak melakukan perlawanan, ya kalau bukan pertumpahan darah, tapi perlawanan hukum. Orang-orang Kristen di Indonesia tidak pernah berani urusan hukum dengan lawan orang Islam, saudara. Karena sudah di-framing, pasti kalah. Jadi akhirnya orang Kristen di Indonesia kalau mau ribut, ya pasti sama sesama Kristen kira-kiranya, saudara. Itulah mental pecundang, seperti Datan dan Abiram. Sama orang Israel. Lawan orang Mesir nggak berani. Ketika ditegur oleh Musa, malah dia nyatek sekalian. Udah ditolong, malah nyatek sekalian, saudara. Iya kan?
Ada Bani Korah, bukan Bani Korah yang penyanyi ya, tapi pemberontakan Korah itu ya. Nah, Datan Abiram itu termasuk di dalam sana, saudara. Kumpulannya sana. Datan Abiram itu adalah 2 orang yang jahat itu ya, yang berkelahi sendiri, orang Israel yang berkelahi sendiri, lalu Musa mau nolongin. Nah, Musa datang, saudara. Seorang Musa, dia datang dengan membawa hukum dari Tuhan, yaitu Torah. Anda keluar dari perbudakan itu dengan syarat-syarat yang banyak sekali, saudara. Dengan peraturan-peraturan yang banyak yang dibuat oleh manusia, saudara. Anda keluar dari perbudakan Mesir, lalu Anda masuk ke dalam aturan-aturan, dogma, dan liturgi gereja. Sehingga setelah Anda keluar, Anda mungkin ya kemudian lahir baru di gereja, Anda dibaptis, Anda diajarin, tapi kemudian Anda ditekan untuk melakukan ritual-ritual di dalam gereja, ritual agamawi, saudara. Ritual-ritual agamawi di dalam gereja di zaman Musa adalah Torah dengan segala macam ritualnya, saudara ya. Ada 613 mitzvot atau aturan baik yang ada di dalam masyarakat maupun di dalam rumah ibadah, saudara. Tetapi sebenarnya aturan-aturan itu di zaman Musa dibuat karena manusia masih hidup di dalam jahiliyah. Lalu kemudian Anda keluar dari Mesir, dari perbudakan, dari framing-framing, kemudian Anda dari framing-framing perbudakan, ketakutan, ya hawa nafsu, lalu Anda masuk ke dalam perbudakan liturgi dan ritual. Seakan-akan kalau Anda tidak menjalankan liturgi dan ritual, Anda berdosa. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya Anda keluar dari satu yang ini, pergi yang ke sini. Bagus nggak? Bagus, saudara. Tidak salah. Tetapi kemudian Anda tidak bertemu dengan Tuhan yang sejati. Mengapa? Karena Anda ketemunya dengan liturgi. Dan akhirnya Anda apa? Terjebak lagi di dalam kemiskinan, ya, dan Anda berseru-seru terus kepada Tuhan tanpa ada jawaban. Karena Anda berpikir Anda bertemu dengan Tuhan, sementara sebenarnya Anda bertemu dengan liturgi. Musa membawa Torah dengan segala ketentuan aturan-aturan Torah. Dan banyak orang suka sekali dengan aturan-aturan agamawi, saudara. Akhirnya seperti Kain dengan Habel. Ketika dia merasa ibadahnya enggak tuntas, ritualnya enggak beres, dia merasa, dari mana dia tahu? Ya karena dia bimbang, lihat koinonia hari Minggu. Mengapa Kain tahu? Mengapa Kain taunya dari mana Kain kalau ibadahnya tidak diterima korbannya? Karena dia tidak punya iman, saudara. Dia tidak bertemu dengan Tuhan, tetapi dia bertemu di ritual. Orang-orang yang hidupnya sebatas ritual akan sibuk menghakimi orang yang tidak melakukan ritual yang sama dengan dia. Ya, orang yang suka dengan ritual agama akan sibuk dengan orang yang ritualnya beda dengan dia, saudara. Karena dia tidak punya iman. Oh, dia punya iman. Bohong, saudara. Imannya adalah iman kepada ritualnya. Tetapi dia tidak tahu apakah ritualnya diterima. Insya Allah diterima, saudara. Tapi dia nggak ngerti diterima apa enggak. Karena dia tidak bertemu dengan Tuhannya, tetapi bertemu dengan ritualnya. Akhirnya dia menghakimi orang yang ritualnya berbeda. Amatin deh. Ya, sama orang kalau kerjanya nggak becus, dia akan sibuk cari kesalahan dari orang yang kerjanya bagus. Orang yang sekolahnya nggak beres juga akan sibuk dengan urusan yang lain. Dia nggak akan sibuk sekolah. Orang yang sekolahnya bagus, yang kerjanya bagus, dia akan sibuk sekolah, dia akan sibuk kerja, saudara. Bukan sibuk ngurusin orang lain. Coba deh amatin. Ya kan? Pendeta-pendeta sibuk mencari kesalahan, ya kan? Ritualnya denominasi lain, gereja lain. Ya, orang-orang sibuk cari kesalahan saya karena dia sendiri tidak berbuah. Orang yang berbuah nggak akan sibuk dengan pendeta lain, saudara. Nggak akan sibuk dengan pelayanan orang lain. Ya, dia sibuk dengan
berbuah, 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 berbuah. Ya. Nah, saudara, kemudian Yesus, Yehosua atau Yehova Yasya. Kata Yasya, ingat tadi akar katanya dari kata Mosea, yaitu menyelamatkan. Menyelamatkan dari apa? Dari air, dari chaos. Ya, karena air atau mayim artinya air, tapi juga artinya violence, chaos, saudara. Makanya ketika roh Allah mengerami bumi, ya Kejadian 1 ayat 2, ya kan? Wehaaretz tohu wabohu wakosek alpane tehum. Ruah Elohim merakefet alpene hamayim. Ruah Elohim, ya bumi itu menjadi kosong, kelam, ya, menjadi kelam. Kan Tuhan menciptakan semuanya baik, tapi itu bumi menjadi kosong, kelam, hancur, saudara. Lalu kegelapan menguasai samudra raya, ya air sudah mayim. Dan roh Allah mengerami kekacauan itu, mengerami violence itu. Itulah dalam hidupmu, saudara. Ketika saudara hidupnya kacau kayak saya dulu, 4 tahun kami kacau hidupnya, violence, hidup kami penuh dengan kekerasan, saudara. Ngeri ya, kekerasan baik kepada di keluarga maupun pada orang lain. Hidup itu hawanya itu pengen menghalalkan darah orang, saudara. Ya kan? Tiap hari kita menghalalkan darah orang, darah istri pun dihalalkan, saudara. Kenapa? Karena hidupnya kacau. Kita membutuhkan penyelamatan. Nah, Yehova Mosea. Yehova itu memberikan penyelamatan. Yesus Kristus memberikan penyelamatan. Kalau kamu mendapatkan penyelamatan yang dari Tuhan Yesus, kamu akan bebas dari segala perbudakan, baik itu perbudakan Mesir, hawa nafsu, maupun perbudakan ritual agama. Yohanes 8 ayat 32. Ya, tolong dibuka, Pak Yuda. Engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, saudara. Yohanes 8 ayat 32. Kamu akan mengetahui aletheia. Ya, aletheia itu akan memerdekakan kamu. Kalau kamu merdeka, kamu benar-benar sudah tidak perlu ritual dan simbol-simbol lagi. Makanya Anda tidak perlu marah ketika Agustan ngentutin Alkitab, mau orang mau salibnya diganti kodok, Anda tidak perlu marah. Karena kita sudah meninggalkan itu. Apa, saudara? Kebenaran. Siapakah aletheia? Karena Yesuslah sang aletheia itu, akulah kebenaran, akulah aletheia, ya kan? Yesus berkata, akulah aletheia. Aletheia itu akan memerdekakan kamu, saudara. Ya. Dan kalau kebenaran itu memerdekakan kamu, kamu sudah tidak urusan dengan ritual dan simbol-simbol lagi. Ya kan? Mau gereja dikodok Yesusnya, mau apa lagi, saudara? Mau kitab suci mau dikentutin, ya Anda udah nggak urusan lagi. Karena kebenaran itulah kemurni memerdekakan hidupmu, bukan ritual dan simbol-simbol. Ya, ketika kebenaran itu masuk dalam hidupmu, kemurnian itu datang dalam hidup, maka hidupmu akan murni. Yesuslah, Yesus berkata apa? Akulah hodos, akulah aletheia, akulah zoe, ya kan? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan, saudara. Jadi kalau Anda menerima Tuhan Yesus, engkau tidak akan lagi diperbudak oleh hawa nafsu, tidak lagi diperbudak oleh agama. Sebab agama memperbudakmu. Makanya semua negara-negara agama kere, saudara. Ruwet, pusing, saudara. Lo Vatikan, Pak, Vatikan bukan negara agama, itu negara administrasi agama. Beda, saudara ya. Negara untuk mengadministrasi agama Katolik, ya. Tapi negara-negara yang mengedepankan agama, ya, pasti kere karena mereka perbudakan dari penjajahan yang agama. Agama adalah penjajah yang sejati, saudara.
sepanjang masa. Dari zaman Kain sampai dengan zaman hari ini, agama itu adalah penjajah. Serius saudara ya, agama itu adalah penjajah dalam hidup, dalam dalam kehidupan kemanusiaan. Ya, religion ya is destroyer of humanity, saudara. Ya, dia penghancur kemanusiaan. Mesin pembunuh yang paling efektif adalah agama. Kalau Anda hari ini ritual dan simbol-simbol, hati-hati. Ya, Anda akan menjadi pembenci, pembunuh. Ya, ketika Tuhan semesta alam Jehovah Sebaot menurunkan kebenaran, ketulusan hati, menurunkan cinta yang sejati, agape, maka manusia mengubahnya menjadi agama. Ya, mengapa? Karena kejahatan atau si iblis itu menduplikat, saudara. Kerjanya memang palsu. Makanya hati-hati kalau ada kitab yang ngaku-ngaku kitab penyempurna, saudara. Ya, lihat, orang Kristen dengan orang Yahudi kitab sucinya sama. Orang Yahudi punya Talmud, orang Kristen punya perjanjian baru. Tapi kitab awalnya sama, perjanjian lama. Lalu agama lain, dia katakan penyempurna, tapi kitabnya nggak ada, saudara. Kitabnya beda sama sekali. Hati-hati, saudara. Iblis itu suka sekali meniru, saudara, menduplikasi. Lalu mengklaim ininya yang asli, itu yang palsu, saudara. Makanya Yesus sudah kasih tahu hati-hati. Hati-hati dengan ritual-ritual agama. Agama apapun, saudara. Hati-hati. Kalau Anda suka dengan ritual, Anda bangga kalau Anda sudah melakukan ritual, ya Anda seperti orang Yahudi atau Yahudi, Jewish wannabe, hati-hati. Biasanya Anda suka menghakimi orang lain. Ya, yang nggak penting itu loh. Ya, saya pernah dihakimi gara-gara saya dianggap bukan Trinitas. Saya dianggap sesat karena menerima saksi Yehova. Emang kenapa? Iya kan? Saya dianggap sesat karena saya mengakomodir. Ya, tidak perlu jadi Kristen, saya bilang begitu kan. Beragama tidak perlu pergi ke gereja. Yang penting kamu punya Yesus di hatimu. Dianggap sesat, saudara, gara-gara itu. Hati-hati, saudara. Kalau Anda suka dengan ritual dan institusi agama, hati-hati, saudara. Kalau Anda bangga fanatik dengan gerejamu, dulu ya saya asal bukan gereja saya, enggak trendy, wah semuanya dianggap rendah rohaninya, saudara. Yang paling tinggi rohaninya adalah gereja saya. Enggak taunya apa, saudara? Hancur semua, di situ Cina semua, saudara. Iya kan? Ada sombong rohani di sana. Sombong rohani datangnya dari mana? Coba Anda lihat. Sombong rohani para ahli Taurat dan orang Farisi dari mana? Dari target menyelesaikan ritual loh, saudara. Ya, sombong rohani datangnya dari sana. Tapi kalau begitu Anda ngerti bahwa yang penting adalah hatimu yang tulus, ya, di dalam bersedekah, di dalam mencintai. Waduh, saudara, nggak ada habisnya, saudara. Anda sampai masuk ke seperti masuk terbuka di dalam matamu terbuka, ternyata luas, dalam, panjang, lebar, tinggi. Kasih Tuhan, Anda hanya nggak ada setitik apa-apanya, nggak kelihatan. Seberapapun kamu bersedekah, seberapapun kamu berbuat baik, seberapapun kamu mencintai, ternyata masih jauh. Masih jauh sekali. Yuk kita datang bukan kepada Tutmose atau Ramses pada Mesir yang diperbudak oleh hawa nafsu. Kita bukan datang kepada Musa ya yang membawa ritual agama. Kita datang hanya kepada Yesus. Lalu ada nabi yang mengembalikan kita ke zaman bahula, zamannya Nimrod. Wah, cilaka lagi, saudara. Tambah ruwet lagi, saudara ya. Saya tidak berkata bahwa Musa salah. Itu adalah, apa, saudara? Sebuah buffer, masa transisi dari zaman jahiliyah ke zaman Yesus. Ya, hari ini Anda adalah orang-orang merdeka. Merdeka untuk apa? Untuk mencintai.
tanpa terikat dengan agama apapun, tanpa terikat dengan ritual apapun. Yang penting Anda punya cinta. Ya, cintanya siapa? Cintanya Buddha, cintanya Muhammad, cintanya Yesus yang berkorban untuk seluruh manusia. Ya, makanya kita bilang, yuk kita kumpulin dana buat Agustan. Dia lagi mau operasi jantung. Dia kentutin Alkitab gara-gara apa? Gara-gara butuh duit, saudara, buat operasi jantung. Dia sudah habis-habisan kere, saudara. Makanya daripada kita ngutukin Agustan, mendingan kita kumpulin dana buat dia. Karena dia kepahitan sama gereja, waktu dia susah, gereja nggak tolong dia, saudara. Nah sekarang ada di depan mata kita tahu hidupnya dia. Ya lurus yang lain nanti pada ikut-ikutan minta dibayarin. Oh ya nanti dong. Ya kamu kentutin Alkitab. Oh nanti lain kentut Alkitab. Kamu kentutin Alkitab, kamu bakar Alkitab, belum tentu kita tolong. Ya kan? Saya kan tahu Agustan karena saya mengenal dari teman-teman saya, temannya Agustan semua. Nah, kalau saudara mau tolong, ayo kita tolong Agustan daripada kita mencaci maki. Paling enggak Anda mendoakan, melepaskan pengampunan buat Agustan. Ya, karena dia dikecewakan oleh gereja-gereja yang senang dengan ritual. Ya, yang menelantarkan jemaatnya. Dia dikecewakan oleh gereja-gereja menelantarkan jemaatnya. Lalu dia cari sensasi dengan cara jadi Islam supaya dapat orderan. Termasuk orderan buat kentutin Alkitab, saudara. Harus diampuni. Ya, karena apa, saudara? Karena Tuhan Yesus, sang cinta itu sudah memberi teladan. Makanya kalau cara cintanya siapa? Cintanya Tesi. Repot, saudara. Jangan cintanya Tesi. Cintanya siapa? Cintanya Muhammad. Oh ya jangan, saudara. Nanti binimu 23. Kasihan istrimu. Cintanya Tuhan Yesus. Ya, yang murni. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Bu Cinta.